Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ayo siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 4, tema 7, subtema 2, IPA. Anak-anak, ayo kita melakukan percobaan. Pertama, tutuplah pintu dan jendela kamarmu ya, serta korden jika ada. 2. Nyalakan lampu di kamarmu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruangan kamarmu? Ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar. Sekarang, bagaimana keadaan kamarmu? Kemudian, catatlah hasil pengamatan kalian ya. Nah anak-anak, sekarang kita bahas berdasarkan percobaan kalian tadi. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan apa pula yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir dari lampu, lampu akan menyala. Sekarang kita lakukan percobaan yang lain lagi ya. Siapkan penggaris plastik dan potonglah kertas kecil-kecil. Lalu letakkan pada permukaan meja. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Kemudian gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas tersebut. Apa yang terjadi? Yeay, potongan-potongan kertasnya berebut menempel di penggaris. Kok bisa? Begini ceritanya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan kepada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Dan ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif. Sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Dan terjadilah tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas. Ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik.
Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Anak-anak, dari teks ini kita jadi tahu apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis. Nah, sekarang coba sebutkan dengan bahasamu apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis ya. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut ini. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Jawabnya adalah peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bola lampu, maka bola lampu akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Anak-anak, coba kalian tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya ya. Nomor 1, lampu. Fungsinya sebagai alat penerangan. 2, AC. Fungsinya sebagai alat pendingin ruangan. 3, setrika. Fungsinya adalah sebagai alat untuk merapikan pakaian. 4, televisi. Fungsinya adalah untuk menyaksikan tayangan berupa informasi dan hiburan. 5, kulkas. Fungsinya adalah alat untuk menyimpan dan mendinginkan makanan atau minuman. 6, penanak nasi. Fungsinya adalah untuk memasak nasi. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.